Halo semua, semoga keadaan kalian tetap sehat-sehat, gak ada kekurangan suatu apapun. Hari ini saya mau lanjutkan, kita membaca bersama dari Yohanes 8 ayat ke-12 sampai ke ayat 20. Oke, sebelum saya mulai membaca, kita doa dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu hari ini yang telah Kau sediakan untuk kami. Kami mau menerimanya Tuhan dengan penuh rasa syukur. Terima kasih juga untuk kesempatan hari ini Kau berikan kami waktu untuk membaca di dalam firman-Mu. Kami mau membacanya Tuhan dan mau membuka hati kami untuk-Mu supaya Kau berbicara melalui firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti apa kehendak Bapa, apa kehendak Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku." Saya ulang ayat 18. "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Jadi jelas Yesus Kristus itu memberikan kesaksian siapa Dia sebenarnya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya Dia katakan bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan di ayat ini Dia katakan bahwa Dia adalah terang dunia. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya menunjukkan dirinya sebagai roti yang hidup yang memberikan kehidupan kekal, tetapi Dia juga adalah terang dunia. Jadi di mana kegelapan yang kita alami di dalam dunia ini, kalau kita memiliki Dia di dalam kehidupan kita, atau dikatakan kalau hidup kita itu ada di dalam Kristus, maka kita tidak lagi hidup di dalam gelap. Yesus itulah terang buat kehidupan kita. Jadi di dalamnya itu tidak ada kegelapan sama sekali. Jadi semuanya itu jelas, jalan kita tidak akan tersesat atau tersandung kalau kita berjalan bersama Yesus. Ya, jadi jelas Yesus itu adalah terang dunia. Jadi kalau kita percaya dengan segenap hati kita, maka kita akan mau dituntun olehnya melalui firman-Nya. Kita lanjut ke ayat yang 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dari kamu, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Jadi dia bilang ini kepada orang-orang Farisi. Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah. Aku
dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi yang dimaksud dari atas itu adalah dari Bapa Surgawi. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi jelas Tuhan Yesus itu bilang kepada orang-orang pemimpin Yahudi ini. Ya, jadi dia itu bilang, aku tuh berasal dari atas, jadi dari surga, dari Tuhan yang mereka sembah. Orang-orang Yahudi itu merasa mereka itu menyembah Tuhan, dan Yesus ini berasal dari Dia, tapi mereka tidak mengenal Yesus itu siapa, karena mereka tertutup oleh kefasikan hati mereka. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran Yesus itu sebenarnya siapa. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tidak percaya bahwa aku adalah Dia, aku adalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu, maka kalian akan mati dalam dosa kalian. Ya, jadi kuncinya untuk diselamatkan itu hanya satu, yaitu lu percaya bahwa Yesus Kristus itulah yang diutus Allah sebagai Mesias, ya, jadi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi, tetapi juga untuk seluruh dunia ini, untuk menebus dosa umat manusia, baik orang Yahudi ataupun tidak orang Yahudi. Ayat ke-25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Ya, jadi Tuhan Yesus bilang begitu karena apa? Karena apapun yang Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kesaksiannya tentang apa yang Dia lakukan, dari mana Dia datang, karena mereka nggak mau percaya, jadi percuma Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka. Ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Dia tidak memberi kesaksian karena Dia merasa dirinya yang paling benar, bukan demikian. Tapi Dia itu, jadi karena manusia, nggak ada manusia yang pernah datang dari surga ke dunia ini, cuma Tuhan Yesus. Jadi Dia satu-satunya yang bisa memberikan penjelasan, kesaksian tentang dirinya dan Bapa Surgawinya, ya, melalui firman-Nya. Jadi karena manusia, maksud saya pemimpin-pemimpin Yahudi ini, mereka menganggap diri mereka itu sudah yang paling hebat, paling suci, paling saleh. Mereka merasa Tuhan Yesus itu tidak, meskipun mereka sudah mendengar pengajaran Yesus bahwa Dia itu pengajar yang hebat, tapi karena mereka ditutup dengan rasa iri, rasa dengki terhadap Tuhan Yesus, mereka itu nggak bisa percaya bahwa Dia itu sungguh-sungguh Mesias. Ya, jadi Tuhan Yesus itu selalu ulang-ulang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, yang berbicara melalui dirinya, yang memberikan perkataan ini untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi zaman itu. Jadi jelas Tuhan Yesus itu mau supaya juga pemimpin-pemimpin Yahudi yang menentang Dia itu juga diselamatkan, tapi mereka nggak mau percaya. Dan ini juga penting buat kita untuk di saat kita membaca firman Tuhan, tidak hanya membacanya sebagai
tulisan biasa seperti buku yang kita biasa baca, buku roman atau buku pengetahuan. Tetapi ini sungguh buku yang lain daripada yang lain. Jadi di saat kita membacanya, kita butuh membuka hati kita supaya Roh Kudus itu menuntun kita menyatakan siapa Yesus itu sebenarnya melalui firman-Nya. Karena jangan lupa diingat kembali bahwa pada awalnya adalah firman. Di Yohanes 1 itu tertulis ya, pada awalnya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging. Ya, telah menjadi daging itu adalah yang dimaksud Tuhan Yesus telah menjadi manusia dan pernah tinggal di tengah-tengah kita. Jadi saya mau himbau kepada kalian semua di saat membaca firman Tuhan, buka hati dan minta terus supaya Roh Kudus menuntun kalian dalam membaca firman ini supaya kita betul-betul mengerti. Jadi tidak seperti zaman dulu orang-orang Farisi yang hanya membaca sebagai aturan-aturan yang harus dipenuhi, tetapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, sampai di sini dulu. Kita sambung besok. Masih di Yohanes 8, tetapi mulai ayat yang ke-30. Oke, Tuhan berkati harimu hari ini. Sampai besok. Dadah.